Pemirsa, namanya jodoh tidak akan kemana. Itulah yang terjadi pada Luna Maya. Meski dengan penantian panjang, akhirnya Luna pun menemukan jodohnya Maxim Bauthier setelah 2 tahun mereka menjalin hubungan asmara. Dan 7 Mei kemarin, Luna dan Maxim pun resmi menikah. Pernikahan mereka pun digelar di resort mewah Komo Sambala Estate yang berlokasi di Desa Begawan Gianyar, Bali. Luna pun tampak begitu anggun mengenakan kebaya putih dengan hiasan paes pada wajahnya. Sementara Maxim Bauthier pun terlihat gagah dengan beskap hitam dan juga blankon yang dipadu kain batik coklat khas Yogyakarta. Dalam momen akad tersebut, sebagai saksinya adalah Raffi Ahmad yang sudah menjadi sahabat lama dari Luna dan juga Irwan Musri yang sudah lama menjadi partner kerja Luna. Sedangkan sebagai wali nikah adalah kakak Luna yaitu Tivi Jabrik. Dan momen yang paling ditunggu adalah saat Maxim mengucapkan ijab kabul. Dan ia pun bisa melakukannya sekali saja tanpa mengulang. Usai akad, sang aktor pun menyerahkan mas kawin yang diberikan kepada Luna, yakni 7,5 gram logam mulia dan uang sebesar 2.025 US dollar. Lantas benarkah mahar tersebut disesuaikan dengan tanggal pernikahan mereka yaitu 7 Mei 2025? Dan sebelum akad nikah, Luna dan Maxim pun juga menjalankan serangkaian prosesi adat Jawa yang begitu kental. Dari siraman, sungkeman, dodol dawet hingga melukat. Lalu apa makna semua prosesi tersebut? Dan seperti apa juga kebahagiaan para sahabat selebriti saat menghadiri pernikahan Luna dan Maxim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya terima nikah dan kawin Luna Maya Sugeng. Hari bahagia yang dinantikan Luna Maya dan Maxim Bauthier pun akhirnya tiba juga pada 7 Mei 2025 kemarin. Ya, kedua sejoli yang sudah tunangan pada 1 April 2025 di Jepang ini pun mantap melangkah ke jenjang pernikahan, di mana mereka pun akan terikat janji suci dan juga komitmen hidup semati. Dan mereka pun memilih untuk melangsungkannya di daerah Bali, salah satu tempat asal Luna dan juga Maxim. Ya, di daerah Ubud, Bali, mereka pun melangsungkan akad nikah. Meski awalnya Maxim pun tampak begitu tegang, namun akhirnya ia pun bisa bernafas lega karena mantap mengucapkan ijab kabul tanpa adanya pengulangan. Dan Maxim pun menyerahkan mas kawin yang diberikannya kepada Luna, yaitu 7,5 gram logam mulia sebagai tanda tanggal 7 Mei, serta uang 2.025 USD yang sesuai tahun saat ini. Terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Ubud Bambang Sugeng. Mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia dan 2.025 USD. Pernikahan Luna dan Maxim memang kental dengan budaya adat Jawa. Karena ayah Luna, Uut Bambang Sugeng, memang berasal dari Jawa. Begitu juga dengan ibunda Maxim juga berasal dari Jawa. Namun, keduanya pun sudah dipanggil Tuhan. Jadi wajar saja jika dalam pernikahan Luna dan Maxim digelar dalam balutan adat Jawa. Dan sebelum akad nikah, keduanya pun telah menjalani serangkaian upacara adat Jawa.
Dari mulai siraman, sungkeman, dodol dawet yang dijajakan oleh Ibunda Luna, hingga melukat. Tampak Luna pun menggunakan sarung batik yang bergambar wajah ayahnya, sedangkan Maxim bergambarkan wajah ibundanya. Tak heran kalau kain sarung yang dibuat oleh Asri Welas ini pun memiliki arti tersendiri bagi keduanya. Lantas, seperti apakah makna sesungguhnya dari prosesi siraman, sungkeman, dodol dawet, hingga melukat? Dan inilah momen haru keduanya saat melangsungkan semua upacara adat Jawa tersebut. Ungkapan rasa terima kasih tiada, permohonan maaf dipintakan. Sampai Bali. Hai, seru banget. Hari ini mau ke nikahannya Luna Maya. Kita ke lokasi banget Luna. Hujan rintik-rintik nih di sini. Semoga Luna rezekinya basah terus kayak hujan begini ya. Yes, true. Satu cewek, satu cowok kan? Iya, dia ada yang aku suka, yang suka. There's one girl, one boy. Kayak punya bapak gambarnya? No, this is gambar bapak. Itu gambar bapak loh itu. Sorry. Ini yang Max ini. Ini Max. Max, this is your mom's picture, ma. Max. Oh, Ini berarti punya Suri, punya Luna. Itu punya Luna itu? Ya. Ini ada ibu kamu nih. Drama kamu. Kalau ini baru bapak nih gambarnya. Iya, ini gambarnya. Alfie sekalian di next ini. Jadi siraman itu menggunakan air yang sudah didoakan, kemudian ditambahkan dengan kembang ya atau bunga 7 rupa dan dilakukan oleh orang tua, mempelai atau yang dituakan atau sesepuh ya. Nah, maknanya air itu kan adalah amerta. Amerta itulah sumber daripada kehidupan. Jadi harapannya dengan air yang diisi kembang itu bisa membersihkan secara lahir dan batin, juga meningkatkan daripada energi-energi spiritual, mempersiapkan bagi pasangan untuk menuju menuju grahaste asrama ya, atau istilahnya berumah tangga, agar menjadi lebih kuat pikirannya dan dalam menyelesaikan masalah ada penuntun dari segi spiritualnya. Nah, makna sungkem ya atau mencium kaki orang tua itu mempunyai makna sebagai simbolik ya, bagaimana orang tua yang harus kita hormati, lalu adalah simbol bagaimana kita menghargai jasa-jasa orang tua kita yang tidak boleh kita lupakan, dan juga sebagai simbol bagaimana kita menghormati orang tua yang telah membesarkan kita. Jadi jangan sampai setelah kita berumah tangga kemudian kita melupakan orang tua kita, melupakan jasa orang tua kita. Jadi ini adalah sebuah simbolik ya,
rasa penghormatan. Nggih, membahas tentang dodol dawet. Ya, dodol itu apa? Dodol itu kan makanan tradisional yang manis, legit, dan lentur. Nah, kemudian dawet itu juga sama, enak, manis, dingin, kemudian beraneka ragam isinya. Ini diartikan adalah ketika kita berumah tangga, dalam menyelesaikan sebuah masalah kita bisa lebih lentur. Ya, jadi jangan emosian ya, tutur katanya juga yang manis ya, agar pasangan kita mendengarnya tidak menjadi salah paham berkelanjutan. Begitu juga dawet itu juga simbol orang tua mengikhlaskan perjodohan anaknya, dan di dalam kelangsungan kehidupan anaknya itu juga harus diketahui beraneka ragam, ada senang, kemudian ada warna-warni, dan sebagai orang tua bisa lebih merekatkan hubungan mereka, perjodohan mereka agar menjadi langgeng riwekasan atau langgeng sampai hari tuanya. Jadi melukat itu berasal dari kata su dan lukat. Su itu artinya baik, lukat itu artinya menyucikan diri atau membersihkan diri. Jadi maknanya di sini pada saat melakukan ritual melukat diharapkan dengan tradisi tersebut bisa menghilangkan atau mengurangi energi-energi negatif yang berada di dalam diri kita secara spiritual. Nah, serananya biasanya bisa menggunakan air ya, bisa menggunakan air yang berbahan dasar air, contohnya air kelapa atau air-air yang berada pada lingkungan suci ya. Nah, di Bali ritual melukat sering sekali dilaksanakan, baik itu pada hari kelahiran orang tertentu, bisa dilakukan pada saat purnama, bulan penuh atau tilem ya, dan dilakukan itu di tempat-tempat yang dianggap mempunyai energi spiritual cukup baik, dan lebih baik lagi dilakukan oleh seseorang yang sudah dituakan atau seseorang sesepuh di sebuah daerah atau orang yang sudah tingkat jenana atau tingkat spiritualnya bagus. Jadi fungsi utamanya di sini adalah harapan bagi yang melukat tersebut bahwa keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan di masa lalu yang menempel, yang mengikuti, baik itu hal-hal yang kurang baik di masa lalu bisa dinetralisir. Ya, menjadi hari yang dinantikan tidak hanya buat pengantin saja, tapi juga buat keluarga dan sahabat. Jadi wajar jika di momen bahagia Luna dan Maxim dihadiri banyak rekan selebriti yang tumpah ruah. Dari Indra Herlambang, Asri Ulas, hingga Nirina Zubir. Dan seperti inilah ungkapan kebahagiaan dari mereka atas pernikahan Luna dan Maxim. Ini tadi ikut bantuin Luna untuk melukat tadi, jadi pakai kain dari Dunia Semesta. Senang banget, hari ini Luna cantik banget, cerah ceria. Mudah-mudahan tadi pagi agak hujan sedikit, tapi itu hujan berkah. Jadi semoga semuanya baik-baik. Katanya matanya berdua penuh dengan cinta, mudah-mudahan bisa dijaga terus, bahagia, sejahtera. Senang banget. Iya, namanya jodoh, rezeki, itu Luna Maya hari ini merasakan. Pokoknya yang pasti kita seneng lah, Luna dan Maxim akhirnya sampai di hari hanya. Emang senang sekali melihat kebahagiaan mereka berdua, ikut happy ngelihatnya, mereka pasangan yang sangat luar biasa. Pokoknya to the max. Di sisi lain, Rosa yang juga menghadiri pernikahan Luna dan Maxim juga mengungkapkan kebahagiaannya ketika melihat Luna Maya yang akhirnya menikah setelah penantian panjangnya mencari tambatan hati. Dan seperti inilah ungkapan dari Rosa. Harapannya pastinya mereka bahagia selalu. Bahagianya sama kayak hari ini sampai kapanpun juga dan bisa diingat. Lalu seperti apa Maxim menunjukkan bukti cintanya kepada Luna hingga sang kekasih hati begitu yakin jika Maxim adalah pelabuhan terakhirnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share,
dan komen channel Intense Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di balik ikatan janji suci yang terpatri pada 7 Mei lalu, tersimpan perjuangan cinta yang telah dilalui Luna dan Maxim. Meski sempat diragukan oleh sebagian netizen karena perbedaan usia, di mana Luna lebih dewasa 10 tahun dari Maxim. Aktor berusia 32 tahun itu pun terus berusaha meyakinkan hati Luna bahwa cintanya pun begitu tulus. Salah satu bentuk ketulusan cintanya ditunjukkan melalui perhatian kecil namun bermakna. Seperti saat Maxim memberikan hadiah parfum untuk Luna. Tak sembarang memilih, Maxim pun mencarinya sendiri. Karena baginya, aroma wangi adalah sesuatu yang paling membekas dalam ingatan. Maxim bahkan mengaitkan pengalamannya saat kecil ketika aroma ruang kelas taman kanak-kanaknya masih begitu lekat di benaknya. Baginya, parfum bukan sekedar hadiah, tapi sebagai simbol kedekatan dan juga keintiman. Karena aroma mampu mempresentasikan seseorang dan meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Lewat aroma itulah, kedekatan Luna dan Maxim pun semakin tumbuh. Sejak go public pada 2023, keduanya pun kerap menghabiskan waktu bersama, menonton konser, berlibur ke berbagai negara, dan menjalin hubungan yang semakin kuat dari hari ke hari. Dan kini, perjalanan cinta mereka telah berlabuh di pelaminan. Luna dan Maxim pun resmi menjadi pasangan suami istri. Tapi kayaknya I think I'm gonna give her the full rose mungkin. Antara full iris atau full rose kalau aku. Yang full iris aja, oke? Ya, aku yang ambil full iris. Aku pilih yang full iris and let's see if she likes it. Soalnya kalau yang hilang-hilang aku lebih vanilla, and aku agak inget dia lumayan suka yang agak woody sedikit gitu, so aku kasih yang oh ya itu paling penting. Itu adalah sesuatu yang paling penting soalnya keharuman itu and aroma itu adalah sesuatu yang paling diingetin besok-besoknya bisa bertahun-tahun, you know. So it's something very memorable, lebih memorable menurut aku daripada tampang gitu. Soalnya aku masih bisa inget aroma pertama yang aku dari TK nih misalnya, aku masuk kelas kan di Bali. Kan Bali itu kan punya aroma yang lumayan dari dupanya kan. Setiap kali aku masuk ke kelas itu sampai sekarang aku masih inget masa TK aku gitu loh. Nah itu yang bikin aku kayak oh ya memang aroma scent itu adalah sesuatu yang paling kritikal buat memori gitu. Soalnya jadi lumayan penting untuk hubungan. Jadi kalau misalnya mau ketemu lagi kencan, make sure you smell good. Soalnya itu yang akan paling diingetin. Whatever you do, be different. If you're different, you will stand out. Subtleties. Sorry. Ini dia kadonya yang semoga aja dia akan suka. Menurut Maxim, ia pun jatuh cinta kepada Luna karena beberapa hal penting. Mulai dari adanya dukungan sebagai support system, keterlibatan dalam dunia bisnis yang sama, hingga kenyamanan saat berbincang bersama. Bagi Maxim, Luna bukan hanya pasangan, tetapi ia pun juga teman ngobrol yang menyenangkan. Bisa diajak berdiskusi serius dan juga bisa diajak bercanda. Inilah yang membuat Maxim merasa sangat cocok dengan Luna tanpa mempersoalkan perbedaan usia yang cukup jauh di antara mereka. Yang paling berarti baginya, Luna adalah sosok yang percaya diri, sekaligus sangat mempercayai Maxim sepenuhnya. Sikap inilah yang membuat Maxim pun semakin respect dan juga ia pun jatuh cinta kepada Luna.
No, I mean look, support system which is really nice dan kita juga satu apa namanya like we're in the one world gitu loh, kita di bisnis yang sama dan itu kan teman ngobrol aja udah enak gitu loh, dan itu yang paling penting sih dari awal ya, teman ngobrol enak nggak ya gitu. Enak, abis itu ya eskalasi kayak gimana hubungannya terjadi gitu, so it's not like aku planning juga. What happens gitu kan, and so that's it. Tergantung lah topiknya. Kalau misalnya dia memang udah harus dewasa ya dewasa. Kalau I think she can be a teenager juga sih. Tergantung sih kayaknya ya, tergantung orangnya ya pasti. Ada yang iya, ada yang enggak, ada yang mungkin enggak masuk kalau dalam cerita ini case kita ya kita memang bisa ngobrol aja, cocok aja, that's it, you know. Dewasa, ya bisa dewasa, bisa enggak juga gitu loh. I mean, kita kan di dunia yang super goofy ya, kayak bener-bener kayak kita bisa acting tiba-tiba horror, bisa lucu-lucu gitu. You know, it's a bit like we take life a bit not too seriously juga, dan itu kita bisa dewasa karena kita ada life professionalnya, dan aku juga bisa dewasa seperti itu, dan bisa kita strip back sedikit dan kayak berhayal kita masih SMA atau apaan gitu. Mitos atau fakta? Hah? Mitos atau fakta? So no, mitos. Ya, perjuangan Maxim akhirnya tidak sia-sia. Selain Maxim bisa mematahkan tudingan tidak serius dengan Luna, ia pun akhirnya membuktikan. Lalu, dengan cara apakah Maxim bisa mematahkan anggapan tersebut? Dan benarkah karena hal ini juga yang membuat Maxim pun melamar Luna di Jepang sebelum akad nikah kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Usai Maxim melamar Luna di Jepang pada 1 April 2025. Dari sinilah Maxim pun menunjukkan kepada netizen jika ia pun serius terhadap Luna. Hal ini pun menjawab pertanyaan banyak orang akan keseriusan Maxim terhadap Luna. Ditambah lagi ketika sudah bersanding di pelaminan akan menjadi klimaks terindah dari rajutan asmara keduanya yang sudah berlangsung selama 2 tahun belakangan ini. Momen bahagia ini pun menjadi sebuah momen yang ditunggu banyak penggemar Luna dan juga Maxim yang akhirnya terwujud juga. Sebelumnya, Maxim pun yang sempat ditodong dengan pertanyaan kapan akan menikahi Luna, memberikan jawaban singkat, padat dan juga jelas, seolah ingin menegaskan keseriusan cintanya terhadap Luna. Semuanya pun akhirnya terbukti sudah. Ternyata serius cuma di bibirnya. Enggak, orang kalau serius itu nggak butuh patokan waktu gitu, kayak oh aku serius sama kamu akan nikahin kamu. Kalau dia serius dia akan tanggung jawab. Orang kalau serius tuh akan tanggung jawab. Jadi bukan patokannya itu nikahin atau enggak. Menikah itu of course gitu, itu legalitas, pembuktian bahwa secara legal manusia itu saling memiliki di atas perjanjian. Kalau misalnya kita ada plan seperti itu, 100% kita nggak akan ngomong kayak gini. Tapi no, aku nggak akan pokoknya itu antara kita berdua. Yang pasti kita mau bilang, kalaupun antara kita berdua, ujung-ujungnya pasti tahu juga gitu. Iya.